Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Jamaah yang dimuliakan Allah, manusia juga jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki satu tujuan sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, melainkan hanya untuk menyembah kepada Allah. Kalau kita lihat, perhatikan ayat ini. Di sini terdapat illah dan ma'lul. Illah dan ma'lul. Atau bisa disebut juga sebagai sebab akibat. Jika ada sebab, maka ada akibat. Kita ambil contoh. Kita misalkan ingin pergi ke satu negeri, ke Saudi misalkan, atau ke Mesir. Tujuan kita adalah untuk lulus program sarjana. Tujuan kita adalah ingin lulus program sarjana. Maka harus ada sebab untuk mewujudkan kelulusan tersebut. Apa sebabnya? Yaitu adalah belajar. Barang siapa yang sungguh-sungguh dalam belajar, maka ia akan lulus. Ini adalah simpelnya. Ketika sudah belajar sungguh-sungguh, maka akan ada akibatnya, yaitu adalah lulus dalam program yang kita inginkan. Namun, sebab akibat ini atau illah dan ma'lul ini tidak bisa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakan manusia, menciptakan jin untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk kembali kepada Allah. Tapi ibadah yang dilakukan oleh manusia, ibadah yang dilakukan oleh jin, itu sebenarnya adalah kembali kepada kita sendiri. Kembali kepada manusia yang menjalankannya. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan ibadah kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi." Barang siapa yang mendapatkan petunjuk, maka dengan petunjuk itulah yahtadi li nafsihi. Itu kembali untuk kebaikan dirinya sendiri. Wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Dan barang siapa yang sesat, fa innama yadhillu 'alaiha, maka kesesatan itu juga akan berdampak kembali kepada orangnya. Dalam hal syukur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi." Barang siapa yang bersyukur, maka sungguh syukurnya itu akan kembali kepada dirinya. Kebaikan dari syukur itu akan kembali kepada dirinya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Begitu sebaliknya, orang yang kufur nikmat, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah ghaniyun, maha kaya. Allah tidak butuh apa dari kita. Allah tidak butuh ibadah kita, Allah tidak butuh apapun dari kita. Semua kebaikan akan kembali kepada kita, semua keburukan yang kita lakukan akan kembali kepada kita juga. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam hal ibadah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, liya'budun, untuk menyembah pada Allah, maka ada yang melakukan ibadah, ini disebut sebagai abidun, dengan ain panjang, abidun. Ada yang disembah, yaitu ma'budun. Ada abidun, ada ma'budun. Dalam hal ini
Allah adalah ma'budun, yang patut untuk disembah. Kita yang melakukan, kita yang menyembah disebut sebagai abidun. Lafal syahadat atau tahlil, la ilaha illallah, yang senantiasa kita ucapkan, maknanya adalah la ma'buda haqqun illallah. La ma'buda, tidak ada yang patut untuk disembah illallah, melainkan hanya Allah saja yang patut untuk disembah. Jemaah yang dimuliakan Allah, dari kata abada ya'budu, ibadatan, ibadah. Seorang hamba itu bisa disebut dengan abdun. Kata abdun, orang yang menyembah atau persembahan, jamaknya ada yang menjadi kata abidun dengan ba yang panjang, abidun. Ada juga dalam bentuk jamaknya ibadun. Jadi ada abidun, ada ibadun. Apa perbedaannya? Kita bisa ambil salah satu contoh. Seorang raja, penguasa, ia memiliki hamba sahaya, budak, yang apabila raja ini menuntut untuk dilakukan sesuatu, maka budak ini akan melakukan apapun. Dia tidak bisa memiliki pilihan, apa yang diperintahkan oleh raja pasti akan dia lakukan. Tempatnya, waktunya, bagaimana caranya, raja yang tentukan. Dia sudah terikat, dikuasai oleh raja. Dia melakukan apapun sesuai kehendak raja. Ini disebut sebagai hamba sahaya atau budak. Dalam bahasa Arab, ini adalah abdun, yang jamaknya adalah abidun. Jadi dia tidak punya pilihan lain selain apa yang sudah diberikan oleh rajanya atau diperintahkan oleh rajanya. Begitupun dalam hal ibadah atau dalam kata abidun. Kita semua makhluk, manusia dan jin, atau kita selaku orang yang beriman, yang muslim, pada dasarnya kita semua adalah abidun. Mengapa kita abidun? Apakah kita dipaksa untuk beribadah? Dalam hal abidun, kita dipaksa, dalam tanda kutip dipaksa. Artinya kita tidak memiliki ikhtiar, tidak memiliki pilihan. Semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Kapan waktu kita lahir? Apakah kita bisa menentukan sendiri kapan kita ingin lahir? Atau apakah kita bisa menentukan pilihan sendiri? Apakah ingin dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau dilahirkan sebagai seorang perempuan? Atau kita ingin dilahirkan dengan postur yang tinggi atau tubuh yang pendek, yang gemuk, yang kecil? Itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita semua adalah abidun. Maka dalam ranah ini tidak ada ikhtiar bagi manusia maupun jin, termasuk kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Ketika orang ini mengikuti hidayah tersebut, mengikuti petunjuk Allah, mengikuti petunjuk Rasul, maka dia akan naik derajatnya dari abid kepada ibadun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan." Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Ar-Rahman yang Maha Penyayang, hamba-hamba Allah itu, alladzina yamshuna 'alal ardi haunan, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Ini adalah ibad. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi," dan apabila sa'alaka 'ibadi, hambaku bertanya kepadamu, anni, tentangku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini adalah dekat. Ini adalah kata ibadun.
kurang lebih kata ibadun dalam Al-Quran terdapat sekitar 98 kata. Sedangkan kata abidun kurang lebih 5 kata. Terdapat dalam 5 ayat. Yang semuanya ayatnya hampir sama. Wa annallaha laisa bizallamin lil abid. Dan bahwasanya Allah laisa bizallamin lil abid. Tidak berlaku aniaya terhadap para hamba-hambanya. Menggunakan kata abidun. Jamaah yang dimuliakan Allah. Inilah perbedaan antara abidun dan ibadun. Ketika kita melihat kembali kepada ayat dalam surat Az-Zariyat ayat 56, illa liya'buduni, melainkan untuk menyembah kepadaku. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita untuk menjadi ibad, bukan lagi sebagai abid. Karena di sana sebagaimana yang tadi saya sebutkan, ada illah dan ma'lul, ada sebab akibat. Tujuan. Jadi illah ma'lul, ma'lul itu juga bisa disebut sebagai natijah, hasil. Apa sebab supaya kita bisa tercapai pada tingkatan ma'bud tadi, tingkatan ibadah tadi? Banyak hal yang bisa kita lakukan peribadatan, sebabnya supaya kita termasuk pada golongan illa liya'budun ini, orang-orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah apakah hanya terbatas kepada sholat, zakat, saum, dan haji saja? Orang-orang yang atau musuh-musuh Islam, mereka pernah mengatakan bahwa jangan biarkan orang-orang Islam itu sukses dalam kehidupan dunianya. Biarkan saja mereka terus-menerus fokus dalam ibadahnya. Dalam hal ini bisa kita katakan, kita sepakat dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang ini. Mengapa? Karena kita memiliki pemahaman tentang ibadah tidak sama dengan mereka. Mereka meyakini bahwa ibadah itu hanya sebatas sholat, zakat, saum, dan haji. Tapi kita umat muslim memiliki pemahaman yang berbeda. Kata-katanya kita boleh sesuai dengan mereka, tapi pemahamannya tidak. Bahwa ibadah itu adalah semua aktivitas kita yang niatnya adalah karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Ibnu Taimiyah membuat satu definisi tentang ibadah. Beliau mengatakan, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali adh-dhahirah wal batinah. Apa itu ibadah? Menurut Ibnu Taimiyah, ibadah adalah ismun jami'un. Jadi satu isim, satu nama yang mencakup segala hal, perkara apapun, likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu. Untuk setiap apapun yang bisa membuat Allah cinta kepada amal tersebut, atau amalan yang dicintai oleh Allah dan amalan yang diridhoi oleh Allah. Amalan itu bisa berbuat atau berbentuk perkataan, minal aqwal, berupa perkataan, ucapan kita, wal a'mal, perbuatan kita, az-zahirah wal batinah, baik yang tampak maupun tersembunyi. Jadi ibadah ini tidak sebatas pada sholat, zakat, saum, haji. 4 hal ini
adalah arkanul Islam, rukun Islam. Yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khomsin. Yang pertama adalah syahadat. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Syahadat, salat, saum, zakat, haji. Inilah rukun Islam. Selain 5 ini apa? Ini semua bisa mencakup Islam secara keseluruhan dan bisa dinilai sebagai ibadah. Aktivitas-aktivitas kita yang bisa membuat Allah cinta kepada aktivitas kita, aktivitas yang diridhoi oleh Allah, maka ini adalah termasuk pada ibadah. Jemaah yang dimuliakan Allah, orang yang melakukan ibadah, maka dia sudah naik derajat dari abid kepada ibad. Dengan catatan bahwa orang yang melaksanakan ibadah ini, dia tidak dipaksa oleh Allah untuk melaksanakan sholat, dia tidak dipaksa oleh Allah untuk melaksanakan zakat, dia tidak dipaksa oleh Allah untuk melaksanakan saum. Mengapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Paksaan ini bisa untuk orang kafir supaya dipaksa masuk Islam, ataupun orang Islam yang dipaksa untuk melakukan ibadah. Manusia diberikan pilihan dalam hal ini. Apakah dia ingin melaksanakan, apakah dia mau melaksanakannya, ataukah dia meninggalkannya. Ada ikhtiar. Maka faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang berkehendak, silahkan dia beriman. Wa man syaa falyakfur. Dan barang siapa yang berkehendak, silahkan dia kufur. Ada pilihan. Berbeda dengan yang awal kita sebutkan, kapan kita lahir, jenis kelamin apa, bagaimana postur tubuh kita, dan seterusnya, itu sudah Allah tentukan, tidak ada pilihan bagi kita. Dalam ranah ibadah, dalam ranah mengamalkan Islam, kita diberikan ikhtiar, pilihan. Apakah kita mau melaksanakan, ataukah kita tinggalkan. Kalau kita laksanakan dari derajat abid, kita naik kepada derajat ibad. Yang tidak melaksanakan, dia masih kategori abidun. Wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Dan Allah tidak berlaku zalim kepada para hamba-hambanya, kepada abid. Meskipun dia muslim, dia tidak mau melaksanakan sholat, Allah tidak akan zalim kepada dirinya. Ketika dia berbuat baik, Allah akan berikan pahala. Ketika dia tidak berbuat baik atau berbuat sebaliknya, berbuat buruk, melakukan maksiat, maka Allah pun akan memberikan siksa sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, manusia yang melakukan ibadah sebagaimana diciptakannya oleh Allah, dia melakukan amalan-amalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapakah manusia yang paling dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal aktivitas kehidupannya, dalam hal ibadahnya? Jawabannya adalah kita sudah tahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda bahwa aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya manusia yang paling sempurna di antara kalian, manusia yang paling karim, mulia, indallah, di sisi Allah, atqakum, yaitu orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kalau kita lihat
orang-orang beriman semua bisa dikatakan sama dalam karimun, mereka mulia. Orang-orang beriman melakukan amalan soleh, dia adalah karimun, orang yang mulia. Kemudian ada yang lebih baik amalnya, lebih banyak amal baiknya, maka dia menjadi akram, paling baik. Di antara orang-orang beriman ini, yang paling baik adalah para nabi dan rasul. Di antara para nabi dan rasul, yang paling atqa, yang paling akram, paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian, ketika Rasulullah sudah mencapai derajat akram, maka beliau sudah masuk pada derajat atqakum, orang yang paling bertakwa. Maka kalau kita lihat kepada ayat tadi pertama, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling baik, yang paling bertakwa, yang segala aspek kehidupannya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyatulillah azza wa jalla. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa Nabi Muhammad adalah satu-satunya orang yang mewujudkan ubudiyah, orang yang mewujudkan tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Jamaah yang dimuliakan Allah. Dari pemahaman tentang ibadah ini, maka kita bisa menarik dua hal sebagai syarat diterimanya ibadah. Pertama, ibadah akan diterima oleh Allah jika kita adalah orang yang ikhlas. Ikhlas artinya murni, kosong. Maksudnya ketika kita melakukan aktivitas ibadah, kita hanya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah saja. Kita hanya berharap kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Sebagaimana kita sering membaca setiap hari, setiap sholat, Iyyaka na'budu. Kita bisa perhatikan kalimatnya, Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau, na'budu, kami menyembah, kami beribadah. Kalimatnya bukan na'buduka, kami menyembahmu. Apa perbedaannya? Kalau menggunakan na'buduka, kami menyembahmu, itu bisa jadi kami juga menyembah yang lain. Ibarat satu ungkapan, saya bertemu dengan fulan, ya, itu ada makna yang lain. Bisa jadi saya juga bertemu dengan fulan yang lain. Saya tidak hanya bertemu dengan fulan saja. Tapi kalau mengatakan saya hanya bertemu dengan si fulan, maka saya tidak bertemu dengan yang lain. Begitupun dengan kata Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Berarti sudah hasrun, sudah dibatasi, tidak membah atau tidak menyembah kepada yang lain. Hanya Allah saja. Ini tujuan kita semua, hanya kepada Allah lah kami menyembah. Kalau kita sudah menyembah kepada Allah saja, tidak pada yang lain, atau tidak karena yang lain, maka kita sudah masuk kategori ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Wa ma umiru, dan tidaklah diperintahkan, illa liya'budullah, melainkan supaya menyembah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlas dalam menjalankan agama, ikhlas dalam menjalankan syariat Islam, ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan-amalan itu tergantung kepada niatnya. Diberikan ganjaran pahala atau tidaknya tergantung kepada niatnya. Maka perbaikilah niat kita supaya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari ikhlas ini adalah riya. Kita melakukan aktivitas ibadah selain mengharap ridha Allah, juga ingin dilihat oleh orang lain. Atau sum'ah, ingin didengar oleh orang lain. Ini adalah perkara-perkara yang merusak. Perkara-perkara yang merusak ibadah kita. Sehingga ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara riya itu bisa jadi hal yang barangkali tidak kita sadari. Pertama kita melaksanakan sholat misalkan, lillahi ta'ala, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai selesai kita masih ikhlas pada Allah. Tapi setelah selesai, kita katakan pada orang lain, saya sudah sholat ini, saya sudah melaksanakan sholat tahajud tadi malam, dengan niatan supaya orang lain memuji dirinya. Amalan yang tadi kita lakukan secara ikhlas, kemudian kita umbar, kasih tahu orang lain supaya dipuji, maka sudah habitat amaluhu. Terhapuslah amalan ibadah kita. Jadi riya ini adalah perkara yang sangat membahayakan untuk diterimanya amalan ibadah kita. Kemudian syarat yang kedua supaya amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ittiba', yaitu mengikuti ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi dijelaskan bahwa Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Orang yang ibadahnya itu adalah ibadah yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya kita orang yang beriman, orang muslim, senantiasa mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam ranah ibadah mahdah, dalam rukun Islam yang 5, dalam amalan salat, zakat, saum, haji, kita ikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mutaba'ah, mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah juga kita lakukan dalam amaliyah-amaliyah selain ibadah yang tadi. Mulai dari kita mau tidur, kita membaca doa, doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bangun tidur, kemudian kita berdoa lagi. Kemudian kita bersuci, dan seterusnya. Dalam satu hari itu kita melakukan aktivitas dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ittiba' ini, kalau kita ittiba' kepada Rasul, maka kita termasuk orang yang mencintai Allah. Kalau kita termasuk orang yang mencintai Allah, maka kita akan melakukan aktivitas, amalan, ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan buatkan rasa cinta bagi kalian. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, tauladan yang baik. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk melakukan ittiba', mengikuti
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam amalan ibadah akhirat kita maupun dalam kehidupan dunia, yang dimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak bertentangan dengan apa yang disabdakan atau dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat, baik oleh Allah dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah, maka inilah dua syarat supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah mutaba'atul rasul atau ittiba'ur rasul, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kiranya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Semoga kita semua termasuk pada ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha penyayang, yang masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.